Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin saya memperkenalkan diri. Saya David Caksono dengan NIB 115230061. Teman Saya Indah Gita Cahyani dengan NIM 1152300.4. Nah, dari sini kita mau ngebahas salah satu isu besar di era digital, yaitu Kebocoran data pribadi. Nah, jadi teman-teman juga sering dengar beritanya, tapi nggak semua orang itu paham betapa serius dampaknya bagi kita. Jadi sekarang ini kan hampir semua aktivitas kita terhubung ke internet. Dari mulai belanja, belajar, kerja, sampai isi data buat daftar aplikasi. Nah, tapi dibalik kemudahan itu ada ancaman yang jarang kita sadari. Kayak data pribadi kita sering bocor sampai disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dan sayangnya kejadian kayak gini itu bukan cuma kemungkinan, tapi udah sering terjadi. Jadi aku mau bahas salah satu kasus besar yang terjadi di tahun 2020, yaitu kebocoran data di Tokopedia. Nah, seorang peretas itu bernama Wei Sondak. Dia itu berhasil mencuri data pengguna Tokopedia. Awalnya data itu kayak ditawarkan di forum-forum, terus lalu dijual ke dark web. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu bukan main ya teman-teman. Jadi ada 91 juta data pengguna. Isinya itu mulai dari nama lengkap, terus email, nomor HP, sampai password terenskripsi gitu. Dan yang lebih kagetnya lagi tuh sebagian data itu tuh juga dibagikan gratis ya ke forum hacker, kayak buat dibuka bareng-bareng gitu. Nah, terus tanggapan dan masalah hukum dari kasus ini tuh pihak Tokopedia itu tuh sempat menyampaikan bahwa password pengguna itu tetap aman. Tapi tetap aja ya, pengguna kan pasti jadi was-was ya. Masalahnya kan bukan cuma teknis aja, tapi juga soal tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab kalau data kita itu bocor gitu. Sebenarnya Indonesia kan udah punya undang-undang perlindungan data pribadi, tapi kayak implementasinya itu masih bisa dibilang lemah. Buktinya tuh kasus kebocoran data itu kan masih terus terjadi ya tiap tahun. Bukan cuma di Tokopedia, banyak platform lain juga yang ngalamin hal semacam ini. Jadi apa sih yang harus bisa kita lakuin? Jadi yang pertama itu perusahaan harus bisa meningkatkan sistem keamanan mereka. Jadi bisa mulai dari penggunaan teknologi seperti blockchain. Jadi buat yang belum tahu, blockchain itu sebuah teknologi yang revolusioner yang memiliki potensi untuk mengubah cara kita melakukan transaksi dan mengelola data. Jadi sifatnya itu yang aman, transparan, dan terdesentralisasi, menjadikan solusi yang menarik untuk berbagai aplikasi di masa yang akan mendatang. Yang kedua, regulasi dari pemerintah itu harus ditegakkan juga. Jangan sampai perusahaan yang lain itu lolos tanpa sebuah konsekuensi. Untuk yang ketiga, kita sebagai pengguna juga harus lebih bijak juga dalam menggunakan sebuah aplikasi. Jadi kita juga harus meningkatkan literasi digital, rajin cek pengaturan privasi, dan jangan sebar data kita sembarangan. Sebagai penutup, kita nggak ngomong ya, di era digital ini tuh data pribadi itu kayak ibarat harta ya buat kita masing-masing. Kalau nggak dijaga itu bisa disalahgunakan dan merugikan kita sendiri. Jadi teman-teman, yuk mulai sekarang sadar, waspada, dan saling jaga bersama-sama. Kita jaga data masing-masing, oke? Hashtag jaga datamu, hashtag sabar save Indonesia. Terima kasih.